Salam, salam sade, salam hari Jumat, salam merah tebal. Nggak, ini ya udah diperkirakan sebelum-sebelumnya bakal ada ini penurunan ya gitu ya. Ya akhirnya terjadilah tadi malam ya. Padahal saya perkirakan, video kemarin kan saya bilang kemungkinan masih turun tapi buangannya di Jumat saya pikir nutup ini kan, nutup market weekend nggak taunya lebih cepat sehari, semalam langsung buangan lumayan dia sampai berapa 9% lebih sampai 10% ya. Udah memang udah diperkirakan lah dari sebulan sebelumnya itu kan udah saya ini kan ya, market ekonomi nggak bagus ya kan. Kalau saya nggak percaya sama media yang dipaparkan ini itu kan, saya selalu ngomong kita analisa sendiri kemana arahnya ya kan. Nah makanya saya bulan-bulan kemarin itu udah rampingkan aset, nah itu alasannya gitu. Tunggu waktu kapan dia ininya ya kan. Nah ternyata udah mulai nih dari beberapa hari ini kan berita ini, dan sebelumnya kalau nggak salah awal 10 hari lalu waktu itu saya kan ada ingatkan juga, saya bilang kita agak hati-hati, market mendekati saat break conference gitu ya kan, di tanggal 22 sampai 24 di kisaran itu ya kan. Jadi ya semua itulah udah ada mereka rencanakan gitu ya kan, market di ini ya sebenarnya dengan ekonomi yang makin jeblok, di mana Cina juga selain deflasi ekonominya drop sekali, dihantam berbagai bencana ya. Banyak bencana-bencana yang di luar ini nalar manusia ya. Kalau saya bilang sih itu bencana dari Tuhan itu. Karena si Jinping terlalu ini ya, dia ngerasa dia Tuhan itu ya. Sampai ini Alkitab juga mau dia susun sendiri, susun ulang. Ya kan, para Muslim Uighur juga ditahan ya kan. Nah, udah saatnya ini dihajar dia. Jadi memang ekonomi pada anjlok lah ya. Nanti kita bahas ke sana. Sebelum itu kita lihat saya kondisi lagi nggak fit ini, tenggorokan sakit gitu. Karena cuaca juga. Saya coba inilah ya. Ini market cap sekarang saya buat video tinggal 1 triliun, 0,05. Volume naik ya, banyak yang serok juga ya di ini. Karena tadi pagi itu saya masih tidur, saya nggak tahu sempat drop ke 252 ya. Tapi pas saya bangun sudah nendang balik di 25800 saat itu. Nah. Ini volume 66,7 billion, BTC dominance 48,5%, fear and greed fear 37%, di 37 ya. Ya pasti fear lah, kondisi gini udah pada takut, caw semua dari market ya kan. Nah, ini saya buat video tadi, dailynya nutupnya di 26.600 ya. Sempet dia sorong bentar ke 26.800 something, hampir 269, terus cepat turun balik. Sekarang udah di 26.233. ETH di 1667, ETH juga lumayan dropnya. BNB 214, XRP 48,949 sen lah ya. Jadi hari itu ada yang tanya, kok udah bisa serok XRP? Kan saya bilang kalau saya mau ini tambah nanti mungkin kalau dia drop ke 50 gitu. Ada yang ketawain, nggak mungkin katanya. Nah ini udah 48 ini ya kan. Ya saya
tambah muatan dikit inilah ya. Nanti apa masih bisa drop? Masih gitu. Tapi kadang BTC drop lagi belum tentu altcoinnya juga ngikut drop gitu ya. Ini lumayan saya lihat dropnya, makanya ya saya serok dikit lah, tambah muatan ya. Jadi kalau kondisi begini ada yang mau mereka kok mau serok gimana ini itu. Kalau untuk long term saya pribadi ya, ini saya. Jadi saya bukan financial advisor, saya cuma paparkan apa yang saya lakukan, apa analisa saya ya, bukan penasihat finansial Anda. Jadi saya tidak mau nanti disalah-salahkan gitu. Capek saya ngadapin kaum yang begitu ya. Jadi saya cuma paparkan buat Cuan Army yang udah ikut saya lama, udah tahu kan cara saya ini, kalian udah tahu lah. Kadang clue-clue saya kasih, ada yang udah udah tahu, udah ini. Dan hari ini hasilnya mereka terima kasih. Jadi itu. Jadi saya malas ladenin yang newbie-newbie yang sok pinter gitu, malas gitu ya. Jadi hari ini gini, kalau saya punya analisa apa yang saya lakukan di kondisi market begini, ini sementara yang saya serok-serok dulu, saya lihat yang udah diskon lumayan besar, tapi untuk swing dulu. Saya belum ambil untuk long invest. Saya masih ada barang saya yang long invest, saya biarkan gitu kan, yang udah saya rampingkan aset. Tapi kalau mau tambah muatan untuk long invest atau belum. Tapi saya serok ini, serok untuk swing saya taruh dulu, karena saya lihat mungkin nanti ya, mungkin hari ini atau tutup weekend ini sedikit orang masih fear, nanti dia coba naik dikit gitu ya kan, kembali market dia ini nanti ya mungkin penurunan pelan-pelan gitu ya. Jadi ada juga altcoin nanti yang akan naik dikit event atau apa, jadi enggak langsung dia drop ini ya. Atau mungkin nanti setelah habis bridge conference market sedikit dibuat hijau, kembali ke, bisa aja sekarang dia main di kisaran ini saya buat video 26.200 something ya, paling dia coba kalau dia drop lagi, weeknya tadi ngekor di 25.200 gitu. Kalau saya rasa nggak kesana dulu, dia main di sini dulu, nanti dicoba, bisa aja dia coba retest lagi nanti ke 27.500, masih sangat possible ya. Nah di situ kan hijau lagi, kalau kita ambil swing ya disitulah nanti bisa ini ya. Itu perkiraan saya ya, jadi maka yang saya ambil. Dan kondisi saat begini saya akan ambil koin-koin market cap besar. Saya main aman, saya tidak akan ambil market cap kecil gitu ya, nggak ini. Jadi saya akan ambil yang market cap gede. Misalnya apa yang saya ambil, Solana bisa Anda ambil, XRP bisa ya, Cardano bisa juga dikit, tapi Cardano agak lelet. Kalau untuk swing enggak lah ya, agak cepat ngeban. Kalau XRP, karena saya nanti bahas rumornya XRP. Untuk Solana ini kan agak cepat ngeban ya kan, nah itu boleh gitu ya. Avax, Avalanche kalian mau ambil boleh juga. Link ya, Link kan lumayan juga nih ngedropnya ya. Nah itu boleh. Jadi kalau kalian mau ambil swing-swing yang begitu-gitu dulu boleh gitu ya. Tapi jangan ambil yang market cap kecil gitu ya. Karena kondisi sekarang ini ekonomi masih akan drop ya. Ke depan masih akan ada, kita lihat apa yang terjadi, tiba-tiba anjlok lagi market ya, tiba-tiba apa kejadian, drop lagi ya. Jadi yang namanya ini entrepreneur, kalau yang modal-modal kecil masih sangat rawan. Makanya saya bilang ambil market cap gede yang sudah kuat posisi mereka ya. Itu saran saya untuk kondisi saat begini. Nah untuk XRP drop lumayan ya, XRP ini drop lumayan karena beritanya tadi pagi saya baca
kan minggu kemarin tanggal 9 itu kan yang saya paparkan surat yang dikirim oleh SEC itu kan mereka mengajukan istilahnya mereka melihat ada celah hukumnya untuk naik banding appeal gitu ya. Nah ternyata hari ini tadi pagi saya bangun baca berita, ternyata surat yang mereka kirim kepada Judge Torres sudah digarantit. Judge Torres oke kan SEC untuk naik banding gitu. Nah, berarti next tahap selanjutnya SEC udah bisa banding. Makanya ini lihat udah di proof sama Judge Torres untuk SEC mau naik banding, makanya drop XRP. Semua pada buang barang gitu ya. Jadi itu untuk kondisi XRP ya. Sedangkan market drop ada yang bilang, oh karena Elon buang barang, oh karena kalau saya lihat baca berita ada yang ini bilang itu cuma rumor gitu ya, tidak ada bukti. Tapi kalau ada jelas bukti itu Coinbase short, ya kan. Jadi bukan big short aja yang udah masuk short duluan. Big short di saham dia short, Coinbase dia short di crypto, tapi ya itulah jadi strategi dari mereka, dia hedging juga ya kan. Nah tapi udah jelasnya memang udah ada skenario nya, maka saya selalu katakan kita hati-hati dan welcome to the game ya. Kalau udah lihat ada ininya hati-hati gitu kan. Saya dari bulan-bulan kemarin kan saya udah selalu kasih clue hati-hati ya kan, saya paparkan. Ada juga Moonboy yang ketawain, ya biarkan. Sama the story repeat again ya kan, seperti Do Kwon dulu gitu juga saya ingatkan ya kan. Jadi ya gitu. Buat yang ini yang udah paham saya tadi pagi banyak yang komen, kok makasih ya udah selamat untung ya gitu. Saya seneng yang gitu-gitu. Kalau yang banyak komplain type minyak itu kita lewatkan ya kan. Saya paling seneng nah banyak yang terselamatkan gitu, tidak kejebak di game yang dimainkan mereka gitu. Tinggal kita sekarang lihat kemana lagi gitu ya. Ini udah masuk posisi ini, kayaknya nanti pelan-pelan altcoin diturunin gitu ya. Itu masih ada jebakan yang istilahnya nanti kena lagi kita nangkap pisau jatuh gitu ya. Jadi hati-hati kalau yang masih turunnya dikit, jangan diburu dikejar gitu, nggak usah ya. Kalau mau ambil untuk tahap-tahap swing seperti yang tadi saya jelaskan, bisa saja nanti dia coba lagi ke 27500 gitu ya, itu sangat possible ya kan. Dan ya lihatlah sebenarnya di 26600 ini tadi itu posisi bagus juga itu. Ya mungkin ini nanti dia main di situ dulu nih. Minggu ini mungkin ini di kisaran 26100 ya kan. Nanti sampai 26600, 700 di kisaran itu. Mungkin hari ini, besok sampai close weekly candle mungkin di kisaran gitu. Saya rasa nggak cepet dibuat drop dulu, nanti baru buang dikit lagi altcoin drop lagi gitu ya. Nah kalau kalian yang mau ini ambil pelan-pelan nyicil misalnya untuk apa, Litecoin boleh ya, karena apa, patokan. Dan ini udah buang barang juga. Kita lihat begitu keluar news 2 hari lalu kalau BlackRock punya spot ETF itu ditunda tahun depan, udah kelihatan banyak yang udah stok barang. Lihat dengan negatif news ekonomi, udah lepas barang, cari aman dulu ya kan. Jadi di situ kelihatan juga ya. Jadi untuk kalian yang mau apa, misalnya yang mau serok koin-koin medium menengah market cap-nya, saya pribadi, kalau saya belum mau ambil gitu. Kalau saya mau ambil sekarang ini, saya ambil yang market cap gede dan yang dropnya lumayan gede gitu ya kan. Kayak hari ini Link ya kan, Chainlink kan lumayan itu dropnya ya. Nah itu saya masih
bisa saya ambil ya. XRP saya tadi ambil dikit di 48 sen saya ambil dikit. Nah, kalau Habar saya tunggu. Habar saya lihat masih bisa turun ya. Habar karena dia masih 7%-an dropnya, belum cukup itu. Masih bisa lagi ke bawah Habar nanti. Jadi Habar saya belum mau serok dulu gitu. Ya. Jadi itu, jadi kita ancang-ancang lihat ininya nanti baru. Kalau yang untuk mau ambil swing, yaitu ambil dulu yang market cap gede, apalagi seminggu ke depan, 10 hari ke depan, atau the end of this month, akhir bulan ini ada event-event. Nah, kalau kalian mau ambil swing dikit untuk itu, boleh lah ya. Tapi itu yang market cap kecil, gede, dan kalau yang kalian lihat dropnya udah lumayan gitu ya. Jadi untuk pembahasan itu, sedangkan hari ini event untuk Amrik nggak ada. Nanti jam 4 paling euro CPI ya. Sedangkan Amrik malamnya ya itu komoditas CFTC ya, dari oil lah, aluminium, gold gitu ya. Jadi itu pengaruh gold. Dan gold semalam ada yang ikut lumayan ya. Saya pas lihat dia naik lumayan udah TP, terus tidur, bangun pagi lihat sempet merah lagi karena udah minggu kemarin pengalaman. Kemarin pas cuan lumayan udah TP lagi. Nah, gold juga tadi pagi pas saya lihat dia ini nutup di 1890, saya tunggu market Asia buka. Begitu Asia market buka, saya langsung masuk buy lagi saya di 1890 ya. Nanti kalau lihat bisa cuan dikit, udah saya TP lagi nunggu. Tapi emas saya rasa tutup minggu ini weekly untuk emas malam ini saya rasa akan hijau gitu ya. Jadi makanya saya ambil, tapi nggak mungkin, saya rasa nggak hijau tebal sih. Ya mungkin nutup hijaunya $6 gitu ya kan. Mungkin di kisaran gitu, atau $5-6, $7 gitu mungkin ya. Ya lihatlah, saya ambil posisi emas di posisi buy ya. Nah, untuk kripto ya itu, jadi banyak yang karena ini karena itu. Kalau saya udah direncanakan, cuma waktunya yang kita nggak tahu, makanya saya sabar nunggu gitu. Udah tahu mereka punya planning, ada trendnya, jadi saya tunggu aja. Kapannya nggak tahu, cuma kira-kira apa deket sini ya. Kemarin saya kan bilang hati-hati mendekati break, pertemuan break ya kan. Nah, terakhir semalam, video kemarin kan saya bilang pas lihat ada buangan, mungkin takutnya malam ini, saya bilang masih ada buangan. Saya sih perkirakan malam ini justru masih ada, ternyata tadi malam langsung ngikut dia 2 hari gitu ya. Yang malam ini yang semalam yang kenceng buangannya di atas 3.000-an, lumayan gitu ya. Jadi ya kita lihatlah kondisi kedepannya, karena kita lihat weekly ini nutup gimana, dan nanti monthly-nya. Karena kan saya udah bilang monthly-nya itu jelek. Kemarin itu saya udah bahas monthly-nya itu masih wanti-wanti. Saya kemarin itu masih bilang, ternyata bener. Udah kejadian semalam ya. Tapi ini masih belum aman dengan ekonomi yang sangat jelek. Jadi kedua negara raksasa, Cina juga udah kebentur itu ekonominya. Cuma dia masih istilahnya masih show kayak dia masih oke, padahal nggak oke gitu ya. Amrik sendiri juga begitu, si Biden. Jadi ya tunggulah collapse-nya gitu ya. Tunggu collapse, maka masih ada yang collapse, maka kita masih harus hati-hati. Jadi itu aja pembahasan video di hari ini ya. Ngadepi market hati-hati, tapi bukan berarti fear. Tidak fear. Cukup pakai strategi, tenang, lihat dulu ya kan. Jangan takut ketinggalan
Ya kan, itu aja penyampaian saya buat teman-teman Muslim. Hari ini hari Jumat, selamat melakukan ibadah sholat Jumat. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.